dengan saya Mak Novi dan saya Bunda Desi dalam channel Ngopi Ngobrol dan Ngopi cerita recehan, receh buat kamu, penting buat kita ya. ya. Tuh kan, kebanyakan pikiran jadi lali sama tagline-nya. Itu sesuai dengan apa yang mau kita bahas nanti. Oke, selamat sore teman-teman di luar sana. Jumpa lagi di channel kita berdua Ngopi. Jangan bosan-bosan ya lihat kita berdua nih. Tema kita apa Bunda Desi di sore hari ini? Episode kedua dari yang kemarin tentang sexless marriage. Masih nerusin yang kemarin ya. Tentang sexless marriage, yaitu pernikahan tanpa seks atau tanpa berhubungan. Memang agak-agak sensitif, tetapi mungkin jadi edukasi sih ya. Bukan mau ngajarin pornografi loh, kita mau ngajarin edukasi bagi pasangan-pasangan yang mungkin mengalami hal yang sama. Sebab ternyata banyak kasus seperti itu, bahkan beberapa perempuan mengadukan keluhannya ya. Saya kan siaran di MKFM ya, itu kan ada beberapa surat yang masuk bahwa dia misalnya tidak pernah merasakan kepuasan atau dia juga ngerasa hambar gitu ya, dan itu mempengaruhi rumah tangganya mau nggak mau sih. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kita hari ini ijo-ijo ya? Iya ya, kenapa nggak ya? janjian loh ya, itu namanya kita sehati walaupun bukan sebody ya gitu kan. Oke. Kemarin kita sudah bahas 4 faktor ya dari 8 faktor. Oh ya, sebelum lupa kita mereview lagi. Yang pertama adalah kurang tidur. Yang kedua pikiran negatif. Banyak pikiran negatif yang masuk dalam diri kita, pikiran kita. Yang ketiga pola berhubungan intimnya yang monoton, tak ada variasi. Yang keempat kurang yaitu komunikasi. Nah, kita akan bahas 4 lagi. Nah, tapi sebelumnya kita mau ingetin teman-teman di luar sana, buat para teman-teman yang punya UMKM, yang punya usaha, kita masih membuka peluang untuk 10 orang pertama untuk boleh mempromosikan produknya di channel kita. Nanti boleh komen di bawah ini gitu kan, di apa yang mau kalian mau daftar dan apapun itu nanti komen di bawah ini, dan itu free walaupun nanti syarat dan ketentuan berlaku. Oke, yuk kita langsung masuk ke 4 faktor yang berikutnya. Apa Bunda Desi? Faktor kelima berarti? Yang kelima itu kekecewaan yang dipendam. Kekecewaan yang dipendam. Yang keenam kecanduan pornografi. Keenam, waduh ini seru nih, kecanduan pornografi. Terus yang ketujuh malas mengambil inisiatif. Ya, dan yang kedelapan stres berlebihan. Oke, stres berlebihan. Oke, itu 5 sampai 8. Kita akan bahas satu persatu. Yang mana dulu? Dari yang keempat ya, yang kelima ya. Kekecewaan yang dipendam. Kekecewaan yang dipendam. Setiap dari kita pasti pernah punya rasa kecewa, pernah punya rasa sakit hati, pernah mengalami trauma apapun itu bentuknya. Nah, itu pun bisa menjadi salah satu stimulus kita ketika kita ogah berhubungan intim dengan pasangan. Terutama kecewa sama pasangan ya. Ya, kekecewaan dengan pasangan. Masalah-masalah yang kita tuh nggak suka tapi nggak bisa ngomong. Terus pada akhirnya kita jadi malas untuk berdekatan dengan dia. Boro-boro mau berhubungan intim dengan beliau gitu, dengan dia berdekatan aja udah malas rasanya. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak boleh dipendam. Perempuan tuh kadang-kadang pengennya suami itu tahu gitu loh. Iya, perempuan itu pengennya suami tahu apa yang dia mau. Memang suami kita dukun apa ya? Yang kita cemberut begitu aja dia tahu, nggak mungkin. Itu harus dibicarakan, harus diomongkan. Ketika memang nggak bisa lewat kata-kata karena tadi takut emosi, nanti kebawa nangis, nulis aja. Iya, kalau saya ya lagi bete, ini saya ya, kita untuk Bunda Desi sama suami. Kalau saya lagi bete, saya males ngomong, daripada saya itu harus teriak-teriak, harus tinggi nadanya, nanti juga akan dibalas begitu gitu kan. Lebih baik saya WhatsApp. Ya kan, WhatsApp. Ya, WhatsApp itu digunakan dong gitu kan. Mbok ya nanti dia yang suami saya di ruang tamu, saya di kamar, saya WhatsApp sama dia. Ya kan, saya WhatsApp, dan dia jauh lebih mengerti dengan handphonenya itu dibandingkan dengan saya ngomong. Beliau lebih mengerti, oh maunya istriku begini. Tiba-tiba dia letakin handphonenya, datang kok kamar nyusul. Just dia hanya bilang sorry, padahal sebenarnya bukan dia yang salah.
Itu wanita seperti itu kan, gitu. Udah dibilang sorry udah luluh semuanya kok gitu kan. Kalau nggak bilang sorry dipelukin. Ya itu kita cukup dipeluk kelar. Apalagi kita bawang belanja, aduh seneng banget. Dan bunga deposito. Jangan nggak mau, aku maunya nggak mau bunga deposito deh. Oh itu aja emas. Emas aja deh ya. Emas boleh. Nanti kita juga ngobrolin emas ya. Oh iya dong. Ya yang selanjutnya faktornya apa Bunda Desi? Iya tadi Mbak Novi kan cerita apa kalau ngambek pas. Oh iya. Kalau aku Mbak Desi juga nulis surat. Oh, nulis surat kelihatan ya generasinya ya bedanya ya. Enggak sih, nulis surat via WhatsApp. Suratnya itu dibikin dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa gitu ya. Jadi ketika suami lagi ngambek gitu, terus dia baca surat saya langsung luluh karena kata-katanya puitis banget. Iya itu bedanya penulis ya. Ya gitu deh, dia sampai nangis gitu kan. Waduh. Waktu pas baca surat saya langsung nangis, langsung datang. Ya deh mah, nanti kita ketemu. Pas ketemu langsung minta maaf gitu. Nanti kalau udah begitu, apa yang kita minta dikasih kok. Mau minta uang belanja tambah juga pasti Kita dikasih. juga harus ngasih sama dia kalau dia minta. Oke, yang berikutnya artinya please jangan pernah pendam rasa kecewa Anda. Kalau memang itu harus diutarakan dengan pasangan Anda, utarakan. Kalaupun itu harus diutarakan dengan Anda memendam kekecewaan dengan orang lain gitu kan, itu pun harus terselesaikan. Ya kan? Jadi jangan dipendam-pendam karena akan mempengaruhi mood kita untuk berhubungan intim dengan pasangan. Oke, faktor berikutnya Yang keenam, kecanduan pornografi. Nah, ini tuh banyak banget sih. Sebelum Bunda Desi bicara, ya teman-teman di luar sana jujur, tapi nggak usah dijawab. Kalau mau dijawab di komentar juga nggak apa-apa. Siapa yang seumur-umur belum pernah nonton pornografi? Belum pernah nonton, belum pernah lihat, belum pernah dengar? Aku nonton pornografi itu pertama kali waktu kerja. Aku Titanic pertama kali. Itu bukan pornografi kayak gitu, itu film romantis. Iya sih, tapi kan waktu itu kan zaman waktu itu gue SMP ngelihat seperti itu yang di dalam mobil. Yang XXX itu pas waktu aku di hotel, dikasih hotel untuk kerja, dikasih di hotel itu ternyata dia otomatis kalau jam 11 ke atas itu mempertontonkan itu. Jadi aku yang tadinya nggak ngerti apa-apa, di hotel banget. Iya di hotel, ada hotel di Jakarta. Waktu itu tahun berapa ya, udah lama banget. Aku sendirian karena yang lain cowok-cowok. Aku ditugasi di Jakarta, dikasih di kamar hotel itu, tahu-tahu jam 11 aku nyetelin TV karena nggak bisa tidur, yang keluar yang begituan, sampai kaget sendiri. Itu baru pertama kalinya ngelihat pornografi. Kalau diriku benar-benar lihat itu ya waktu itu kuliah apa SMA ya, jadi benar-benar cewek-cewek itu pengen ngeliatin kayak gitu. Adanya bukannya seneng, tapi aku mau muntah sih. Wow rasanya gitu kan. Maksudnya kok bisa sih kayak gitu? Iya gitu loh. Jadi ekspektasi kita udah aneh-aneh. Nah, ya kan ekspektasinya udah aneh-aneh. Jadi udah Desi bahas nih, teman-teman bahas di kolom komentar. Misalnya kalian mau jujur, kapan pertama kali kalian melihat, mungkin mendengar. Sekarang kan pornografi tidak hanya dilihat ya, didengar, dibaca juga, disaksikan langsung, di live, malah ada live. Itu cerita-cerita yang di aplikasi itu juga banyak ya kayak gitu tuh. Nah, kapan pertama kali kalian lihat itu, coba komen di kolom komentar. Oke, Mbak Desi coba bahas deh efek dari pornografi. Efek pornografi ini pada akhirnya akan membuat salah satu pasangan yang kecanduan itu mengalami kelainan seksual ya. Ada yang misalnya tadinya mereka normal, tapi karena kecanduan ngelihat di video-video porno itu kan macam-macam, ada yang threesome, sampai ada yang BSDM itu yang kejam itu loh ya, yang harus disiksa gitu. Itu kayak di film sadisme ya, sadisme. Ada filmnya kan itu, kalau nggak salah judulnya apa ya? Ada itu film dari Amerika 3 episode, tiga pokoknya episodenya 3 dan saya sudah lihat itu semuanya. Ya itu di Indonesia sih nggak masuk ke bioskop, tapi kalau mau lihat videonya ada. Cuman 50 Shades of Grey apa gitu ya? Grey itu Grey namanya. Pokoknya 3 episode itu juga salah satu kelainan, dan ini yang menyebabkan setiap pasangan kalau dia bisa ngikutin, kalau enggak misalnya kayak disiksa, ada kan yang harus disiksa kayak di 50 Shades itu. Terus ada juga yang dia pengennya sama orang lain, jadi bukan cuma sama istrinya tapi harus ada orang lain di situ. Threesome, terus ganti-ganti pasangan karena nggak puas hanya dengan satu orang. Ini mengakibatkan memang istri kan kalau keberatan gitu kan, dia jadinya udah nggak mau ngelihat kayak gitu. Terus dari dia minta gaya-gaya yang aneh-aneh yang di luar kemauan istri juga itu juga masuk kelainan dari memang ekspektasi dia melihat. Jadi akhirnya si film itu kan karena kecanduan pornografi ini salah satu pasangan jadi ketakutan dan akhirnya malas untuk berhubungan intim. Dan berita buruknya kecanduan pornografi itu susah sembuh ya, lebih parah daripada kecanduan narkoba. Karena gangguan otaknya lebih parah sih gitu. Dan itu kecanduan pornografi ini
bukan hanya kepada dampaknya, bukan hanya ke diri sendiri kayak narkoba. Narkoba kan cuma dia yang minum, dia makan, dia yang sendiri, sakau, dia ya. sakau. Kalau pornografi dia cari korban itu siapa? Yang lebih bahaya kalau ke anak kecil kan. Iya, sekarang itu banyak banget anak-anak. Nah itu bukan cuma anak sendiri loh, anak kandung jadikan korban. Kalau udah kebablasan kan anak kandung banyak yang hamil orang tuanya sendiri. Jadi atau anak tetangga, bayi-bayi ya, pedofil dan sebagainya. Pornografi itu tidak bisa disepelekan dalam hubungan pernikahan kita. Kalau ada salah satu yang memang menjadi kecanduan, memang harus segera diselesaikan. Atau gimana caranya? Kita lagi nyari pasangan terus tahu kalau dia kecanduan, mending nggak usah sama dia, karena itu otaknya tuh udah rusak loh. Jadi kalau pun emang udah kebacut apa ya, bacut bahasa Indonesia, terlanjur emang sudah mendapat pasangan yang memang kecanduan pornografi, karena kan pasangan kita tuh nggak mungkin diretur, nggak mungkin ditukar tambah gitu kan. Jadi ya harus diselesaikan. Kemana kalian harus lari? Carilah psikiater atau carilah psikolog atau carilah konselor sesegera mungkin agar itu terselesaikan. Kalau tidak bahaya ya kan, dan dibiarkan ya. Dan bahaya juga dibuat hubungan ranjang kalian tidak akan nyaman. Oke, faktor yang berikutnya Mbak Desi apa? Malas mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif. Ini buat para kaum hawa ya. Jadi kita sebagai perempuan itu jangan cuma nerima doang dong. Laki-laki itu, saya pernah nanya sama suami ya, kalau orang lain sih nggak tahu. Ternyata laki-laki itu sukanya istri juga ngambil inisiatif, jangan cuma nerima doang gitu ya. Sekali-kali istri tuh ngajakin, Pak aku belum dikasih jatah nih, mana nih jatah minggu ini? Bukan jatah duit ya, gitu, tapi jatah nafkah batin gitu loh. Itu juga buat suami itu tantangan tersendiri, dan mereka senang kalau istrinya meminta, bukan jangan hanya menunggu gitu kan. Jadi buat para istri-istri itu jangan gengsi, gimana mau malu, wong udah jadi pasangan dah halal. Kalau belum halal baru ya dah halal, kalian mau ngapain aja nggak masalah. Dan buat para kaum Adam, ketika istrinya itu meminta atau punya inisiatif untuk meminta duluan, buat mereka itu sebagai bentuk prestis yang luar biasa loh, bahwa mereka tuh diakui keberadaannya, keperkasaannya. Iya, diakui keberadaannya, dan apa ya, oh istriku butuh aku juga ya. Jangan cuma malu-malu kucing, lebih malu-malu tapi mau gitu kan, nanti kalau suaminya nggak mudeng dia ngambek. Istri itu, perempuan itu bisa menggoda-goda tipis-tipis gitu, godain tipis-tipis. Jadi artinya kita cuma membangkitkan gairah suami aja, terus akhirnya nanti suami yang mau ngegabruk. Kalau memang kitanya masih gengsi untuk minta, ya udah kita buktikan aja dengan sikap ya. Kayak gini caranya beli baju yang memang baju tidur yang disukai suami. Nah, gitu. Terus udah gitu pakai daleman itu juga salah satu yang membuat suami bisa membangkitkan gairah seksual. Misalnya daleman itu ya warnanya serasi atas bawah gitu ya, jangan atasnya udah karetnya udah luntur gitu ya, terus bawahnya juga ada bolong-bolong gitu. Jangan dipakai lagi, kalau perlu tuh diselipkan di gudang aja ya, jangan dipakai lagi. Mau suami ngelihat daleman yang begitu ya udah ilfil, udah nggak mau. Makanya perhatikan betul kalau ada daleman-daleman yang udah bolong-bolong atau yang sudah atasannya sudah karetnya melar-melar gitu, buang aja, segera dibuang dari tempat pakaian. Jadi yang pasti yuk mulai pede untuk mengambil inisiatif dulu, meminta lebih dulu ya kan, untuk ngegodain lebih dulu gitu kan, untuk mancing lebih dulu. Nanti rasakan deh bedanya, rasakan deh efeknya. Efek dalam arti apa? Efek itu berkepanjangan. Yang namanya laki-laki ya, ketika kebutuhan biologisnya itu terpenuhi dengan baik oleh si pasangannya, lihat ya, otak dia tuh akan kreatif sepanjang hari. Ketika bicara otak dia kreatif sepanjang hari, itu akan bicara dapur yang ngepul ya kan, bicara kenyamanan kita juga ada di dekat beliau. Begitu, bicara juga happy-nya kita di dekat beliau. Oke, jadi sudah lengkap ya, 8 ya? Belum, satu lagi mengalami belum stres ya? berlebihan yang terakhir. Belum, ternyata banyak juga ya mengalami stres yang berlebihan. Gimana tuh? Ya, buat para ibu rumah tangga juga para ibu bekerja gitu kan. Stres itu pasti dialami. Begitu juga para bapak itu juga pasti akan mengalami hal-hal namanya, apalagi di masa-masa seperti stres ini ya. Stres itu definisinya adalah melakukan satu kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Iya. Namanya stres. Jadi kita tuh kayak nggak bisa memilah-milah mana sih lebih dahulu, mana yang harus disimpan dulu, mana yang harus kita lakukan sekarang. Nah, gimana sih kita harus pintar-pintar mengelola stres, memanajemen stres. Harus bagaimana, harus gimana. Itu memang tergantung pada kita. Pengelolaan stres itu memang
Pertama dari manajemen waktu Iya sih, manajemen waktu, manajemen diri. betul. Konsistensi ya. Dan kalau Mbak Desi tadi kan, kalau di channel yang kemarin udah dibilang ya, di video yang kemarin bahwa Mbak Desi tipikalnya spontan gitu kan. Kalau saya itu on planning. Jadi kan ketika misalnya ya kadang-kadang sesekali lah spontan gitu Kalau kan. yang kerjaan on planning, tapi kalau yang masalah di ranjang itu spontanitas tinggi. Kapan aja, di mana aja, tapi jangan sama siapa aja. Cuma satu pasangan. Jadi ya. intinya begini, kalian yang paling mengerti diri kalian, bagaimana stres itu harus kalian kelola. Dan jangan salah loh, hubungan intim itu adalah salah satu cara kita untuk healing stres ketika kita menikmatinya. Terus dapat pahala pula. Dapat pahala, stres. Kalau buat kita yang perempuan-perempuan ini awet muda, buat iya para loh, awet muda. buat para kaum Adam, mereka lebih fresh. Jadi itu tuh enak loh, ditanya begitu tuh enak, jadi harus nikmatin, harus benar-benar kalian pintar memanajemennya. Nah, kita kan nikah itu salah satunya untuk itu. Iya. Iya kan? Kalau enggak ngapain? Memenuhi syarat dari agama kita dan untuk ada keturunan harus melakukan hubungan intim. Betul. Terus kalau kita dalam setiap pernikahan itu tidak pernah berhubungan, padahal itu salah satu ibadah yang juga diridhoi dan didapatkan pahala dari Allah. Betul. Rugi banget. Manfaatnya kan? banyak. Itu ibadah yang paling enak loh menurut iya. saya. Mau badannya juga langsing, diet bagus, sehat juga dengan berhubungan intim yang rutin. Mau jantungnya juga ritmenya itu bagus, itu Katanya juga dengan berhubungan intim. Sama dengan Keliling lapangan bola 2 kali. Loh, mau nggak milih keliling lapangan bola 2 kali atau milih berhubungan intim 15 menit 20 menit? Kalau saya milih yang itu aja deh. Keliling lapangan bola saya menggeh lo 2 kali gitu. Oke, sudah lengkap 8 faktor kita bahas ya Bunda Desi ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran sih, pengen tanya, pengen ngobrol, pengen diskusi, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa yang pasti klik like, subscribe, komen, share kalau memang ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita berdua, follow Facebook kita Facebook kita berdua yang nanti juga ada di video ini. Oh ya, kita juga mau ngomongin kalau kita mau ngajakin teman-teman buat nabung biar nggak stres dengan saat ini. Ini Mbak Novi punya ini loh. Apa sih saya ini? Gini. Siapa yang setiap bulan itu menabung? Menabung itu menyisihkan atau menyisakan? Seharusnya menabung itu bukan menyisakan, tapi menyisihkan. Ambil dari uang bulanan atau uang yang kita dapat di awal itu sisihkan untuk menabung, bukan belanja dulu baru menyisakan. Nah, kita mau ngajak deh teman-teman di luaran sana untuk yuk kita mulai menabung dan kita konversi tabungan kita dalam bentuk logam mulia emas. Nah, kebetulan di sini saya ketemu dengan yang namanya mini gold. Ya, ini nih emas, ya ampun kecil banget. Ini berapa sih saya? 0,1 yang dipegang Bunda Desi sama 0,1. Ada 0,05. Jadi dengan ini tuh murah banget harganya. Ini logam mulia loh, ini asli, ini ada sertifikatnya 24 karat ya, ini asli ini. Ya. Buat yang punya uang recehan, saya juga udah beli sama Mbak Novi. Jadi kumpulin aja. Misalnya ini kemarin aku beli 63.000 ya? Iya, 63 ribuan yang 0,05 ya. 0,05, kalau yang 0,01 tuh 120-an berapa lah gitu. Itu kalau kita punya uang recehan di rumah daripada dijajanin yang enggak, mendingan jajanin ini aja. Nanti Betul. kalau punya 10 yang 0,1 bisa ditukerin langsung logam mulia Antam tanpa biaya dan yang lain. Jadi intinya begini, mulailah menabung, menyisihkan uang kalian untuk menabung dan dikonversi dengan emas. Dan perlu kalian tahu, hari ini emas itu sudah menyentuh harga 1 juta per gramnya. Nah, kapan lagi kalau kita nggak nabung sekarang? Oke. Bisa buat kado juga. Bisa buat kado. Mbak Desi mau kado saya ini. Oke, sekian dari kami berdua. Sampai ketemu di konten yang berikutnya. Assalamualaikum.